Hai, selamat pagi Traders. Perkenalkan, saya Dahlan Marta, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas supplementary update 22 Juni 2021. Supplementary adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan juga komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Pagi ini saya akan update dari Key Index Performance. IHSG dan LQ45 pada perdagangan Senin kemarin ditutup melemah 0,18% dan 0,49% masing-masing. Pelemahan IHSG ini dipicu dari lonjakan kasus COVID-19 di dalam negeri yang saat ini melebihi jumlah tertinggi pada first wave pada Januari lalu, sehingga hal ini membuat pembatasan ketat di beberapa daerah yang terjadi peningkatan kasus. Hal ini juga membuat pelaku pasar cenderung khawatir akan terjadinya second wave sehingga mereka melakukan aksi jual. Di sisi lain, hasil keputusan The Fed terkait arah kebijakan moneternya yang membuka peluang kenaikan suku bunga lebih cepat daripada proyeksi sebelumnya, menambah kekhawatiran pelaku pasar. Selain itu, The Fed juga membuka opsi untuk tapering jika ekonomi US terlampau pulih dengan cepat. Investor asing terpantau net sell sekitar 150 miliar rupiah, dan mereka tercatat outflow di beberapa saham mover kita seperti BCA, Astra, dan juga UNTR. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat mengalami technical rebound setelah beberapa hari terkoreksi cukup dalam akibat proyeksi The Fed yang buka peluang akan kenaikan suku bunganya di tahun 2023 atau lebih cepat dari proyeksi sebelumnya, dan The Fed juga membuka peluang pembicaraan lebih lanjut terkait tapering untuk merespon pertumbuhan ekonomi AS yang pulih dengan cepat. Dow, S&P, dan Nasdaq ini kompak rebound sekitar 1%. Pelaku pasar menanti pidato lanjutan dari pejabat The Fed terkait arah kebijakan selanjutnya seperti apa. Selanjutnya, indeks Edo, VIX, dan DXY terlihat indeks Edo mengalami rebound, indeks VIX melemah 13%, sehingga volatilitas dan kekhawatiran mulai mereda. Indeks VIX, indeks DXY juga melemah setelah sebelumnya menguat akibat kemungkinan kenaikan suku bunga, dan hal ini berarti dolar cenderung melemah terhadap 7 mata uang utama dunia, sehingga hal ini berpotensi memberikan katalis positif ke pergerakan mata uang utama dunia dan juga rupiah. Bursa saham ASEAN dan regional rata-rata bergerak melemah. Hang Seng, Nikkei, Kospi ini kompak melemah, namun Shanghai menguat. Hal ini mengikuti pergerakan market global yang cenderung negatif merespon sikap hawkish The Fed, dan hasil FOMC terkait arah kebijakan moneternya membuka peluang kenaikan suku bunga di tahun 2023. Di sisi lain, pelaku pasar Cina merespon positif kebijakan bank sentralnya yang menahan suku bunga pinjamannya tetap rendah, sehingga hal ini membuat market Shanghai bergerak di zona hijau pada perdagangan kemarin. Selanjutnya, update currency and bond yield USD IDR kembali menguat setelah ada kemungkinan kenaikan suku bunga lebih cepat. Yield treasury kita pun juga kembali menguat. US 10-year juga menguat cukup signifikan semalam. Selanjutnya, G3 currency mayoritas bergerak menguat terhadap dolar, sehingga hal ini menyebabkan dolar cenderung melemah kembali terhadap mata uang utama dunia lainnya. Selanjutnya, pergerakan hard and soft commodity, komoditas metal mengalami technical rebound menyusul pelemahan dolar. Nikel, silver, tin, gold, dan juga copper kompak menguat, dan hal ini berpotensi memberikan sentimen positif ke pergerakan saham emiten metal pada hari ini. Selanjutnya, komoditas energi batu bara kembali melemah tipis, CPO juga kembali melemah, namun di sisi lain oil Brent dan juga WTI ini berhasil mengalami technical rebound, sehingga hal ini berpotensi memberikan katalis positif pada pergerakan saham basis oil pada hari ini. Selanjutnya, update dari tim equity research kita, ada MAPI, rekomendasi buy untuk MAPI, take and profit di 1000. Penjualan pada kuartal 2 2021 diprediksi akan membaik seiring dengan laporan Google Mobility yang menunjukkan adanya kenaikan traffic di pusat perbelanjaan. MAPI diperkirakan membukukan perbaikan penjualan terutama terlihat secara year-on-year basis. Gross profit margin diperkirakan juga akan membaik sehingga diskon yang ditawarkan dapat dikurangi dan inventory days pun juga akan dapat berkurang. Di saat yang bersamaan kami melihat akan adanya normalisasi pada biaya operasional dengan mulai berkurangnya diskon dari biaya sewa. Selanjutnya, dari banking, overweight untuk banking, emiten perbankan yang kami cover BTPS dan juga BBNI mengalami penurunan harga saham terbesar masing-masing sebesar 24,5% secara year to date dan juga 20% secara year to date. Untuk BTPS, penurunan terjadi diperkirakan oleh adanya rencana pembentukan holding ultramikro oleh BBRI, Pegadaian, dan juga PNM, yang nantinya akan memperebutkan segmentasi pasar yang relatif sama. Sementara untuk BBNI, penurunan harga saham diperkirakan karena masih adanya potensi kitchen sinking ke depannya. Oleh karena itu, kami pun berasumsi credit cost dapat mencapai 360 basis point di full year 2021. BBNI yang menjadi topik kami dengan asumsi yang konservatif terhadap proyeksi laba bersih di full year 2021 yakni 1,7 triliun rupiah. BBNI saat ini diperdagangkan dengan valuasi yang atraktif pada 0,8 kali pada 2021 BBV. Selanjutnya update dari Wood.
Wood membukukan order book yang solid pada kuartal 1 2021 yaitu sebesar 89% secara year on year, seiring dengan target pertumbuhan pendapatan full year 2021 yang sebesar 25% secara year on year. Dengan adanya perang dagang antara US dan China, maka demand dari US yang semula dipenuhi oleh China kini lebih beralih ke Indonesia. Hal ini menjadi katalis positif bagi Wood untuk menjaga level pendapatan dan penguatan di semester kedua 2021. Wood merupakan eksportir yang jauh dari risiko, terutama dengan ekspektasi depresiasi rupiah ke depannya. Wood memperkirakan net margin di kisaran 11-12% dan pertumbuhan laba sebesar 13-35% secara year on year pada full year 2021. Selanjutnya dari telco, sektor telekomunikasi memiliki produk yang penggunanya cenderung melakukan pengulangan terhadap jasa yang ditawarkan sekaligus dapat dengan mudah dikombinasi dengan produk atau jasa lainnya. Dengan adanya kemajuan teknologi yang mendobrak batasan sektoral tersebut, secara teori perusahaan telco dapat memberikan solusi bagi ketidaksinkronan informasi antara debitur dan kreditur, ataupun potensi terjadinya moral hazard. Lalu demografi konsumen di Indonesia ini membawa keuntungan bagi perusahaan telco di Indonesia dengan jumlah pengguna internet terbesar itu sebesar 196 juta. Namun di saat yang bersamaan terdapat sebanyak 180 juta yang masih masuk dalam kategori unbanked menurut survei Google di 2018, sehingga potensi digital banking di sini masih sangat terbuka. Untuk detailnya, Brady bisa download supplementary di official Telegram kami dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Selanjutnya, update dari trading ideas pada hari ini, IHSG secara teknikal diprediksi bergerak mix cenderung menguat pada hari ini. Indikatornya masih di positif, indikator stokastik netral, indikasi golden cross, dan juga indikator RSI-nya netral. Sehingga IHSG hari ini diprediksi bergerak di rentang 5.948 hingga 6.116. Selanjutnya beberapa saham yang menarik secara teknikal, ada Antam, buy on weakness untuk Antam, trading range di area 2070 hingga 2320. Lalu ada Medco, buy on weakness untuk Medco, trading range di area 620 hingga 705. Selanjutnya ada Timah, trading range untuk Timah di area 1380 sampai 1545. Selanjutnya ada LSIP, sell untuk LSIP trading range di area 940 hingga 1185. Dan yang terakhir ada IPTV, sell untuk IPTV trading range di area 250 hingga 276. Selanjutnya, update stock pick pada hari ini. Untuk rekomendasi trend rate yang memiliki rentang waktu hold posisi kurang lebih 30 hari, dan jika ada tanda bintang itu berarti rekomendasi baru, kita mempertahankan ITMG, TIMS, dan juga UNTR. Saja untuk swing trade yang memiliki rentang waktu hold posisi kurang lebih 3-10 hari, kita mempertahankan Indika Energy, Wood, dan juga Gudang Garam. Selanjutnya, rekomendasi day trade pada hari ini terdapat 15 saham, diantaranya 9 saham rekomendasi buy dan sisanya rekomendasi sell. Di antaranya ada saham Antam, Inco, TIMS, hingga IPTV, Power, dan juga LPKR. Demikian ulasan supplementary pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang beredar agar informasi ini sampai ke investor seluruh pasar modal Indonesia. Terima kasih dan happy trading, traders!